Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Saya berdoa dimanapun kita berada, semuanya sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat karena kita tahu Allah El Shaddai, Allah yang menyertai kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat dan kasih setia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat. Terima kasih untuk hari yang baru kami kembali akan mengalami rahmat Tuhan. Dan kami belajar menunjukkan kecintaan kami kepada Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kami yang mempermuliakan-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kasihanilah kami. Berilah kami pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu dan hati yang taat untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 3 ayat 14-16. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saya memberi tema kita hari ini, hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah. Allah merindukan setiap keluarga memiliki kebahagiaan dan menjadi saluran berkat-Nya, menyatakan kasih setia Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tentu menciptakan keluarga bahagia punya pergumulannya sendiri dan jujur tidak mudah. Tetapi di dalam anugerah Allah, setiap keluarga boleh menyadari ada tanggung jawab yang harus dilakukan masing-masing, maka terciptalah keluarga yang bahagia. Apakah itu sebagai ayah? Apakah itu sebagai ibu? Apakah itu sebagai anak? Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus yang sedang dipenjara menuliskan surat kepada Timotius yang sedang melayani di Efesus. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk boleh mengajarkan jemaat mereka sampai pada pemahaman bahwa mereka memiliki status yang baru. Dulu orang Efesus bukanlah orang Israel dari hubungan darah. Dulu orang Efesus bukanlah bangsa yang diberkati melalui perjanjian nenek moyang Israel. Dulu orang Efesus bukanlah keturunan Daud yang menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Tetapi sejak mereka percaya kepada Kristus, maka mereka adalah anggota keluarga Allah, menjadi saudara dan saudari di dalam Kristus. Apa hal ini sangat penting dikatakan Rasul Paulus untuk diajarkan oleh Timotius kepada jemaat dan kepada kita saat ini. Yang pertama, supaya jemaat menyadari bahwa ketika kita menjadi keluarga Allah, ketika kita bergereja, kita tidak hanya melakukan kegiatan ibadah, tetapi gereja itu, beribadah itu adalah menjalin hubungan dengan Tuhan melalui hubungan relasi yang indah dengan sesama, di mana jemaat disadarkan bahwa jemaat baik kita adalah tiang penopang. Yang kedua, dasar kebenaran. Tidak bisa dipungkiri, relasi yang baik dengan sesama anggota keluarga Allah, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, itu merupakan cerminan dari spiritualitas kita yang sehat. Iman yang bertumbuh akan menghasilkan perubahan sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, boleh merasakannya. Memang kita menyadari betul bahwa gereja adalah perkumpulan orang-orang berdosa. Natur manusia berdosa membuat kita rapuh, membuat kita tidak sempurna, membuat kita cacat, yang cenderung untuk memikirkan keuntungan diri atau kelompok tertentu. Tetapi dengan kesadaran bahwa pengorbanan Kristus memulihkan keadaan kita,
memampukan kita menyadari betul bahwa Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama anggota jemaat. Kasih yang boleh dirasakan lewat perkataan, lewat perbuatan, di dalam persekutuan bergereja sebagai anggota keluarga Allah. Kita pun berjuang menghadirkan shalom, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Intinya, hidup sebagai keluarga Allah adalah kita menjadi perawat. Kiranya kehadiran kita di tengah-tengah bergereja, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah komunitas, kita menjaga bagi sesama anggota keluarga Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa siapapun jemaat maupun kami sebagai hamba Tuhan bisa melukai, tetapi dengan kesadaran bahwa kita masing-masing berjuang untuk menjadi penjaga bagi sesama, akan menolong kita untuk mengampuni dan memberi kesempatan, dan akan menolong kita juga untuk boleh sadar hidup tidak berhenti di sini, tapi hidup harus berubah, harus bergerak sebagai jemaat yang dikehendaki Allah. Kiranya lewat firman hari ini, kehadiran kita di dalam bergereja, kehadiran kita sebagai keluarga Allah, boleh menjadi perawat. Langkah kecil apa yang kita bisa lakukan dengan sesama anggota jemaat? Lewat perkataan, lewat sapaan, lewat doa kita, lewat perhatian kita, boleh menghangatkan, boleh merawat orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bertumbuh di dalam Engkau, sehingga pertumbuhan spiritualitas kami yang sehat, iman yang sehat, akan memampukan kami menyatakan dan menghidupi kebenaran, sehingga kehadiran kami boleh menjadi penjaga bagi saudara seiman kami. Ampuni kami Tuhan jika terkadang kehadiran kami menjadi batu sandungan melukai orang di sekitar kami. Bantu kami untuk terus mau berjuang diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.